Setelah sukses mengalahkan Raja Iblis Gewisharm yang telah mengambil alih tubuh Jade lewat pertarungan dahsyat di penghujung season pertama, Pangeran Lloyd kini melangkah lebih jauh dalam mengejar ambisinya. Menjadi sosok terkuat dalam dunia sihir, Lloyd mulai menunjukkan minat terhadap sihir suci. Bersama para sahabatnya, ia pun memutuskan untuk mengunjungi gereja demi mempelajari ilmu tersebut lebih dalam. Di sana, Lloyd tanpa sengaja bertemu dengan Jihriel, seorang malaikat genit yang pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang wanita cantik. Awalnya, Jihriel meremehkan Lloyd karena penampilannya yang mirip anak kecil dan tampak lemah. Namun, lewat pendekatan yang cukup intimidatif, Lloyd berhasil menundukkan Jihriel dan menjadikannya sebagai bawahan. Dengan bantuan Jihriel, Lloyd mampu menguasai sihir suci dengan sangat cepat. Salah satu bentuk sihir suci yang ia pelajari adalah Luxa, jenis sihir yang memungkinkan pengguna menciptakan artefak dari energi mana mereka sendiri. Manifestasi Luxa sangat bergantung pada jenis dan jumlah mana yang dimiliki, sehingga bentuknya bisa sangat beragam. Dalam episode ini, ditampilkan wujud Luxa milik Lloyd yang begitu liar dan mengerikan, bahkan membuat iblis sekelas Grimoire takut melihatnya. Atas izin Jihriel, Lloyd akhirnya bisa memanifestasikan Luxa untuk digunakan oleh kawan-kawannya. Setelah itu mereka mulai mencari tahu mengenai kejadian yang terjadi di ibu kota, di mana banyak laporan mengenai serangan ghoul di beberapa tempat. Sesampainya di salah satu lokasi yang dimaksud, tiba-tiba mereka dikepung oleh sekawanan besar ghoul. Lloyd yang bermaksud untuk menguji ketahanan dan efektivitas Luxa ketika digunakan oleh orang lain, membiarkan Ren, Tao dan Silpha berhadapan dengan kerumunan ghoul tersebut. Saat mereka hampir menghabisi para ghoul yang tersisa, tiba-tiba sesuatu dengan wujud monster berkepala tengkorak menghempaskan mereka ke udara menggunakan benang-benang saraf yang efeknya bisa mengganggu saraf motorik dan merubah perintah otak saat bersentuhan dengan anggota tubuh makhluk hidup lain. Monster yang dikenal dengan nama Civil War ini terbilang cukup kuat. Terlihat dia membuat repot dua pendekar hebat bawahan Lloyd, yaitu Tao dan Silpha, yang masing-masing sudah diperkuat dengan artefak Luxa. Setelah Civil War mulai terpojok, dia memutuskan untuk kabur menuju ke lokasi tuannya. Namun Lloyd tidak membiarkannya pergi begitu saja. Civil War yang awalnya ketakutan, mulai menyadari bahwa kekuatan Lloyd yang sangat besar merupakan ancaman bagi tuannya, dan dia memutuskan untuk menyerang Lloyd dengan serius. Serangan putus asa dari Civil War akhirnya dimentahkan dengan Luxa milik Lloyd. Dalam kondisi tak berdaya, Civil War akan digunakan sebagai objek penelitian Lloyd. Namun secara tak terduga, dari dalam tubuh Civil War meledak cahaya sihir suci yang menghancurkan tubuh fisiknya seketika. Tanpa disadari, penelusuran mereka menuntun mereka pada rahasia gelap gereja yang ternyata digunakan sebagai laboratorium untuk penelitian rekayasa monster. Hal ini diketahui setelah pertarungan Babylon dengan pendeta misterius yang membuatnya hampir kehilangan nyawa apabila tidak disupport oleh Asher dan Saria. Di sana mereka bertemu dengan seorang Lamia yang awalnya terlihat buas, namun akhirnya mereka berhasil menjinakkan bahkan merekrutnya untuk mempelajari teknik pembuatan monster dari data-data yang tertinggal, agar suatu hari bisa mengembalikan tubuhnya seperti semula. Misteri identitas pastor dengan tubuh monster menjadi perdebatan Lloyd dan kawan-kawan. Di situ hasil deduksi mereka tertuju pada 12 uskup dengan mempertimbangkan kemampuan pastor tersebut untuk menggunakan sihir suci tanpa ritual dan rosario emas yang tertinggal di laboratorium. Di sini diperlihatkan Lloyd memang sudah menaruh kecurigaan pada sang paus, pemimpin dari para uskup. Oleh karena itu bersama Albert dan kawan-kawannya, mereka merencanakan untuk mengungkap identitas pastor misterius di antara 12 uskup pada perayaan besar tahunan yang diadakan oleh gereja. Pada hari yang dimaksud, masing-masing dari mereka dibagi untuk mengawal para uskup dengan harapan bisa membongkar penyamaran dari pastor yang dimaksud, karena mereka yakin bahwa target dari pastor misterius itu adalah Paus Guithan atau Raja Charles. Oleh karena itu mereka berdua menjadi prioritas utama dan Albert sendiri yang menjaga mereka di dalam gereja. Tiba-tiba gempa yang cukup besar terjadi dan mengguncang gereja dengan munculnya monster berbentuk naga raksasa. Disitulah Paus Guithan mengungkapkan niat gilanya untuk menyebarkan kekacauan dan kehancuran ke penjuru negeri dengan tujuan untuk mereformasi ajaran yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan dan berharap agar Tuhan sendiri bisa turun ke dunia dan menghukumnya secara langsung. Saat Guithan sedang mengungkapkan rencana besarnya dan hendak meremukkan Charles dan Albert menggunakan tangan monsternya,
Tiba-tiba semua orang termasuk Charles dan Albert diteleport kembali ke kerajaan Salom. Di situ Jiriel memperkenalkan tuannya Lloyd, Guithan, yang semula tampak tua dan rapuh, perlahan mengubah wujudnya menjadi lebih bugar dan penuh energi. Menyadari bahwa Jiriel ditugaskan untuk meredam kekacauan di ibu kota, Guithan bersiap melancarkan serangan terhadap sang malaikat. Namun sebelum serangan itu sempat dilepaskan, Lloyd langsung mengambil alih situasi dengan melepaskan ledakan sihir api berskala besar. Ia kemudian memusatkan semburan api ke arah Guithan dengan kekuatan berlipat ganda, diikuti kombinasi tendangan telak ke wajah, dan ditutup dengan serangan Luxa yang menembus perut Guithan, membuatnya terperangkap tak berdaya. Namun, seolah tak merasakan dampaknya, Guithan dengan mudah memotong Luxa milik Lloyd. Di momen itu, ia menetapkan tekad untuk membunuh Lloyd, menganggap kekuatan sang pangeran setara dengan dewa. Lloyd, tanpa gentar, menerima tantangan tersebut dengan senyum penuh keyakinan. Di sudut lain ibu kota, berlangsung pertarungan sengit antara Tao dan Chakra. Ternyata, Chakra memiliki masa lalu kelam yang berkaitan dengan perebutan kedudukan tertinggi seni bela diri. Dahulu kala, sebagai pendiri aliran bela diri Rakkaken, Chakra pernah bertarung melawan gurunya Tao yang menganut gaya Hyakkaken. Dalam duel itu, Chakra kalah telak dan menghancurkan harga dirinya. Sejak saat itu, Rakkaken kehilangan peminat dan tak ada satupun murid yang ingin mewarisinya. Diliputi rasa kecewa dan putus asa, Chakra akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Namun di masa kini, Chakra dengan bantuan Guithan kembali muncul dengan tubuh yang telah dimodifikasi secara ekstrim. Ia membawa dendam lama dan berniat menuntaskannya dengan mengalahkan Tao, pewaris Hyakkaken saat ini. Dengan penuh percaya diri, ia yakin tubuh barunya mampu menyempurnakan teknik bantingan khas Rakkaken. Ia bahkan bersiap menerima serangan Tao secara langsung, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi serangan terakhir yang akan ia rasakan. Serangan Tao melesat cepat, namun Chakra mampu mengimbanginya berkat peningkatan fisiknya. Sayangnya, kecepatan bukanlah segalanya. Chakra tak mampu menandingi kekuatan brutal yang dimiliki Tao. Pertarungan berakhir dengan kekalahan kedua bagi Chakra dalam duel antara Rakkaken dan Hyakkaken. Namun kali ini, Chakra tak lagi dihantui penyesalan. Sebab setelah pertarungan berakhir, Tao mengakui kehebatan dan keunikan seni bela diri Rakkaken. Pengakuan itu menjadi penutup yang damai bagi Chakra. Akhir yang tenang untuk seorang pendekar yang pernah terlupakan. Di tempat lain, Galilea dan Thalia tengah berhadapan dengan sosok mengerikan yang mengaku sebagai iblis legendaris Grimoire. Ketegangan memuncak, hingga tiba-tiba, sosok Grim yang asli muncul dalam bentuk manusia. Ia tampak seperti anak kecil bertanduk, berambut putih, dan memancarkan aura yang misterius. Tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi, Grim melesat cepat, menendang kepala sang peniru hingga terlepas. Dalam sekejap, ia melancarkan sihir kuno, Arctis Obscura. Ledakan energi gelap itu menghapus keberadaan Grimoire palsu hingga tak tersisa. Di dalam gereja yang gelap, Silpha yang tengah mengawal Uskup Anastasia dengan penuh kewaspadaan, tiba-tiba menerima sebuah tebasan tajam mengarah ke lehernya. Dengan niat memisahkan kepala Silpha dari badannya, dilancarkan oleh Anastasia itu sendiri. Di tengah kekacauan itu, sang uskup mengungkapkan keterlibatannya dengan Guithan, sebuah fakta yang sebenarnya sudah dicurigai oleh Silpha sejak awal. Tak sempat menarik napas, Silpha langsung diserang oleh Luxa milik Anastasia yang menjebaknya dalam kabut pelangi mematikan. Tebasan demi tebasan menghujani tubuhnya, sementara ia hanya bersenjatakan tongkat sederhana. Salah satu serangan merobek pakaiannya, menyingkap liontin tersembunyi, artefak yang telah dipersiapkan oleh Lloyd. Dengan liontin itu, Silpha berhasil memanifestasikan Luxa, dan dalam satu rangkaian serangan yang terkoordinasi, ia berhasil menjatuhkan Anastasia, terbaring tak berdaya di lantai gereja. Anastasia akhirnya mengungkapkan harapan terakhirnya, agar Guithan menghentikan semua kekacauan yang telah ia mulai. Di kejauhan, terlihat Guithan yang mulai bertarung imbang dengan Lloyd. Keduanya saling mengadu Luxa. Guithan, yang selama ini menahan diri, akhirnya menunjukkan wujud sejatinya, kekuatan tersembunyi yang ia anggap sebagai keunggulan mutlak atas Lloyd. Tidak gentar, Lloyd justru menyambut tantangan itu dengan semangat. Wajahnya bersinar penuh antusiasme, seperti seseorang yang baru saja menemukan permainan baru. Bagi Lloyd, ini bukan sekedar duel, ini adalah pertarungan yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Oke guys,
Segitu dulu untuk kali ini. Duel seru antara Lloyd dan Guithan belum selesai, jadi jangan lewatkan kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya.